Enggak, enggak tahu. PJB nggak tahu, perjanjian pengikat jual beli. Yang saya tahu tuh jadi kayak perjanjian awal antara penjual dan pembeli kalau misalnya kita mau beli tanah gitu loh, Mbak. Itu kayak, jadi misalkan kayak kita pengen beli rumah ke developer, kan biasanya tuh selain DP ada kayak booking fee. Nah, setelah booking fee tuh kita biasanya sih dikasih dari mereka sih PPJB-nya. Kembali di Cerdas Hukum bersama saya Egit Hapsari dan Alvin Lim. Dan saat ini sudah bersama kami Kepala Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Ibu Sularsi. Selamat malam Bu Sularsi. Malam, Mbak Indi. Bu Sularsi, kalau kita lihat tadi ya dari cuplikan, ternyata masih banyak sekali masyarakat yang tidak paham ya soal istilah jual beli. Apakah ini ada tanda kurangnya sosialisasi atau ada indikator lain, Bu? Memang untuk masalah-masalah teknis, ini kan masalah-masalah teknis hukum ya. Tadi banyak masyarakat kita yang memang belum paham terkait dengan hukum. Padahal terkait dengan perjanjian jual beli itu kan selalu dilakukan. Jadi dalam bentuknya itu suatu dokumen atau struk pembelian itu juga merupakan suatu perjanjian juga jual beli. Jadi dalam hal ini sebenarnya setiap hari konsumen itu adalah melakukan atau menghadapi, tetapi mereka tidak sadar bahwa itu yang namanya suatu perjanjian. Baik, ke Pak Alvin, ini mungkin mengenai ketidaktahuan masyarakat ya Pak. Dalam skema jual beli ini, apakah ini bisa menjadi celah nih buat pihak-pihak yang quote and quote memanfaatkan dan tidak bertanggung jawab? Tentu saja ini bisa menjadi celah ya, karena ketidaktahuan atau ketidakmengertian tentang hukum selalu dipergunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraih keuntungan. Saya tegaskan ya, bahwa hukum itu tidak melindungi orang bodoh. Hukum itu tidak melindungi orang bodoh. Karena kenapa? Undang-undang ketika dibuat itu ada aturan. Walaupun kita tidak tahu, setiap orang terikat pada undang-undang. Ya, itu asas hukum seperti itu. Jadi ketika pemerintah DPR membuat undang-undang, diterbitkan, di situ disahkan, maka semua warga negara terikat secara hukum. Jadi jangan kita lalai, jangan kita abai, dan jangan kita cuek di situ. Harus kita tuh cerdas hukum, mengerti hukum, mengikuti hukum di situ. Ya, karena hukum tidak melindungi orang bodoh. Hukum tidak melindungi orang bodoh. Oleh itu kita harus menjadi konsumen yang cerdas ya terlebih Benar dahulu. sekali. Terima kasih Pak Alvin. Baik pemirsa, dari data Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN ini berikut jumlah pengaduan sepanjang tahun 2020. Sebanyak 524 pengaduan soal perumahan dan 315 soal e-commerce, 225 soal jasa keuangan, 78 pengaduan tentang jasa telekomunikasi, 36 jasa transportasi, 33 barang elektronik, telematika, dan kendaraan bermotor. Jadi dengan total pengaduan ada 1.372 pengaduan dan yang tertinggi ini pengaduan dari sektor perumahan. Pengaduan yang selama ini kita dapat atau kita terima dari konsumen adalah lebih kepada untuk properti ini adalah pembangunan, artinya pembangunan yang mangkrak. Kemudian yang kedua itu adalah refund untuk tahun 2020 ini. Kenapa? Hal ini memang masalah pembangunan ini adalah menjadi permasalahan pada saat awal konsumen melakukan suatu jual beli properti ini di awal tidak diinformasikan secara jelas. Jadi konsumen sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan suatu informasi, misalnya ada 5 kepastian properti ketika menjual kepada si konsumen, misalnya ada enggak peruntukannya, kepastian peruntukan dari tanah tersebut, kepemilikan tanah tersebut, kemudian perizinannya misalnya. Nah ini kan sangat perlu diinformasikan pada saat awal. Nah karena konsumen yang tadi disampaikan Pak Lim juga, ketidaktahuan masyarakat konsumen ini yang kadang-kadang trust-nya itu adalah dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Yang ketiga adalah dari sisi informasi marketing. Pada saat awal biasanya juga menyampaikan apakah marketing tidak sering juga memberikan informasi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh developer. Nah ini yang membuat misalnya ini segera kok sold out gitu. Kemudian yang kedua segera dibangun. Nah dibangunnya kapan? Nah ini yang tidak diinformasikan pada saat awal. Nah akhirnya konsumen membeli, setelah membeli akhirnya itu tidak dibangun. Jadi ini yang perlu dicermati ya ini Bu yang Lasri, sangat perlu dicermati. Ketika mau membeli itu juga harus tahu company profile dari perusahaan tersebut. Apakah persyaratan kepastian 5 kepastian itu ada
sudah dimiliki atau tidak. Setidaknya ini ada untuk meminimalisir. Baik, lagi-lagi ketelitian ini diperlukan ya dari pihak Betul. konsumen sendiri. Pak Alvin, ini gimana menanggapi hal-hal yang sering terjadi di antara developer dan juga pembeli? Jadi gini ya, tadi yang seperti Ibu dari YLKI ini bilang, tingginya di bidang properti itu adalah karena developer mangkrak. Nah, mirisnya hanya di Indonesia ini terjadi. Kenapa saya bilang hanya di Indonesia? Kita lihat negara Singapura tidak terjadi. Kenapa? Sebelum developer membangun, kalau di negara asing, di negara-negara maju ya yang saya bilang ya, itu mereka developer itu wajib, satu, mempunyai jaminan. Misalnya dia mau membangun proyek 1 triliun, dia harus ada jaminan ke pemerintah. In case itu mangkrak, pemerintah yang akan mengganti uang para pembeli. Itu satu. Kedua, mereka ada aturan hukum atau dasar hukumnya, di mana kalau baru jual gambar itu di negara asing nggak bisa. Gitu. Harus sudah jadi dulu. Iya. Bangunannya udah jadi, apanya udah jadi, baru dia bisa jual. Satu hal di Indonesia ini, kita selalu sistem hukumnya adalah tambal sulam. Tambal sulam. Ada masalah dulu, baru dibikin dasar hukumnya. Semestinya dia bikin dulu dasar hukumnya untuk memproteksi masyarakat. Makanya disinilah di negara Indonesia ini, oknum subur berkembang. Kenapa saya bilang oknum subur berkembang? Karena itu menjadi lahan omset bagi oknum-oknum aparat. Ya. Baik. Ini yang perlu menjadi PR bagi pemerintah kita. Baik itu badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif, perlu pembenahan dari sistemnya, dari dasar hukumnya, undang-undangnya kita rubah. Saya yakin pengaduan itu akan menurun dan atau mungkin bahkan tidak ada lagi. Karena kalau developer itu wajib ngasih jaminan atau wajib udah jadi dulu di situ kan, berarti tidak ada kekurangan atau kelemahan di bidang finansial dari developer itu, sehingga tidak mungkin ada masalah. Artinya ini bisa menjadi titik balik untuk kita sama-sama berbenah diri dan berintrospeksi ya. Benar. Baik, terima kasih Pak Alvin. Dan sebelum melanjutkan dialog, kita akan tampilkan dulu poin-poin hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, ini bagaimana sebetulnya? Artinya gini, bahwa konsumen sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi benar, jelas, jujur, dan utuh. Tadi paling katakan bahwa kalau di properti di Indonesia, industri properti di Indonesia itu menjual gambar aja boleh. Ini yang sangat menurut kami adalah ini sangat rawan sekali. Karena banyak yang terjadi, apalagi yang sekarang terjadi pembelian itu adalah pembelian secara installment. Di mana uang konsumen ada di pengembang, kemudian objek jual belinya juga ada di pengembang. Konsumen ketika itu mangkrak, nggak dapat apa-apa. Hak mendapatkan informasi adalah sangat penting sejak awal. Ketika informasi ini diberikan secara jelas, benar, jujur, dan utuh, tidak sepotong-sepotong, maka konsumen akan bisa memilih produk mana yang itu bisa dilakukan, kemudian dia juga akan merasa aman dan nyaman, oh produk tersebut ada aman untuk dibeli. Oke, nah Mbak Mimi ini kan sebagai agen properti ya, ada tugas juga untuk menjelaskan hak-hak yang harus dia dapatkan konsumen. Biasanya sih kita pasti jelaskan. Kita sebagai pihak marketing sih sebenarnya cuma menjual produk tersebut. Untuk menjelaskan hak-haknya sih ada atau dalam PPJB itu biasanya orang legal sih yang menjelaskan. Ketika tanda tangan PPJB di depan legal. Jadi memang harus dijelaskan ya sebelum membeli properti ya. Oke, Pak Alvin, ini sebetulnya sudah ada undang-undang konsumen ya tadi yang mengatur hak-hak seorang konsumen ini dalam pembelian properti ya, lebih khususnya lagi ini supaya lebih harus diperhatikan masyarakat supaya tidak tertipu nih, masyarakat harus bagaimana Pak? Jadi undang-undang itu sudah ada, benar. Tetapi kalau kita tanyakan kepada masyarakat, apakah mereka tahu apa isi undang-undang itu? Saya yakin 99,9% masyarakat tidak tahu apa itu isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Situ. Karena ditanyakan PPJB aja tadi kan di dalam footage sebelumnya banyak yang tidak tahu di situ. Nah, berarti di sini problemnya itu cuma satu. Ketika ada dasar hukum yang melindungi, ya kan harus ada kemauan dari konsumen itu untuk mengerti, mengetahui, membaca, ya, dan aware akan hukum. Itu penting di situ. Ini artinya harus lebih digejarkan lagi sosialisasinya atau bagaimana? Betul. Jadi hal seperti ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Kita mengenyam SD, SMP, SMA tidak pernah diajarin isi undang-undang. Undang-undang Nomor 8 tentang apa, PPJB itu apa, tidak pernah diajarin. Ya,
Padahal ketika orang itu keluar dari sekolah, dia harus menghadapi hal seperti ini. Suatu saat dia punya uang, dia mau beli rumah, dia taruh. Dia nggak ngerti. Nah, jadi pendidikan yang dia kenyam secara formalitas itu tidak mencukupi. Mereka harus belajar, harus mengerti, dan harus sadar akan hukum. Oke, terima kasih Kepala Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Ibu Sularsi sudah hadir bersama kami di sini. Lalu bagaimana agar masyarakat aman dalam bertransaksi properti? Setelah jeda berikut ini, Cerdas Hukum akan kembali bersama saya Igit Hapsari dan Alvin Lim.